Hai semuanya, kali ini Mimin bakal ceritain film live action animasi Senseiya guys, Sang Kesatria Pegasus. Mau tahu ceritanya? Ayo kita masuk ke videonya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan komen ya. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar dulu dong intronya. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan diceritakannya masa ketika dewa hidup di bumi. Nampak seorang dewi bernama Athena, dewi paling kuat dari semua dewa. Banyak dewa yang berusaha membunuhnya, sehingga para kesatria pelindung harus mempelajari kekuatan Cosmo untuk melindungi Athena. Cosmo sendiri merupakan kekuatan bintang yang sangat kuat. Suatu hari, Athena terlahir sebagai manusia di bumi. Dia jatuh bersama seorang kesatria bintang yang memberinya nyawa untuk tetap hidup. Scene berpindah memperlihatkan seorang remaja bernama Seiya. Terlihat dia berada di sebuah klub pertarungan. Seiya memiliki seorang kakak yang saat ini hilang entah kemana. Belum diketahui kenapa sang kakak menghilang. Di sana, Seiya diharuskan untuk bertarung di sebuah ring, di mana lawannya adalah juara pertandingan itu. Dan pertarungan pun dimulai. Nampak Seiya hanya bisa menghindari serangan musuhnya, seolah seperti menari, yang membuat penonton bosan. Bosnya yang melihat itu juga merasa kesal. Dia bernama Cassius, dan akhirnya dia turun ke arena untuk menghajar Seiya. Hanya dengan sekali tendang, sang juara sampai jungkir balik gitu dong. Dan Cassius menghajar Seiya habis-habisan. Sampai saat dia pingsan, Seiya mendapat penglihatan. Seketika membuatnya mengeluarkan aura yang menghempaskan Cassius. Bergegas Seiya kabur dari sana. Di ruang ganti, dia didatangi seorang misterius yang mengajaknya keluar. Di sana, dia bertemu lagi dengan seseorang bernama Alman, yang ternyata sedari tadi memperhatikan Seiya. Dia berkata kalau sebentar lagi akan ada pasukan yang datang, dan mereka pasti mengincar Seiya. Benar saja, tiba-tiba datang beberapa pasukan yang mengejar mereka. Rekan Alman berusaha menghadang, tapi dengan sekali pukul, dia langsung tepar dong. Bergegas, Alman membawa Seiya kabur. Di sana juga ada rekan lain yang membantu menembaki musuh. Namun pasukan itu terlalu kuat. Mereka pun kabur naik mobil sambil dikejar pesawat besar milik para musuh. Untungnya mereka berhasil selamat. Tapi saat mau dibawa pergi, saya menolak. Dia tidak mau ikut bersama Alman, sehingga Alman terpaksa membuatnya pingsan. Seketika, saya teringat masa-masanya bersama sang kakak. Mereka sering berlatih bersama. Sampai suatu hari, saya tak sengaja menyentuh kalung milik sang kakak, membuatnya seketika meledakkan semacam energi. Hal itu memancing sekelompok pasukan datang ke rumah Seiya. Sang kakak berhasil tertangkap, sedangkan Seiya selamat karena bersembunyi. Dan sejak saat itu, sang kakak tidak pernah terlihat lagi. Saat terbangun, Seiya sudah berada di dalam pesawat. Nampak Alman dan rekannya bernama Mailok akan membawanya menuju suatu tempat. Di sana, Alman menjelaskan apa yang terjadi. Saat di klub kemarin, Seiya tak sengaja mengeluarkan ledakan energi dari tubuhnya. Itu disebut Cosmo. Ledakan Cosmo itulah yang memancing seseorang bernama Gurat. Gurat sendiri sebenarnya adalah mantan istri Alman yang berniat menangkap semua pengguna Cosmo. Alman lanjut menjelaskan mengenai kekuatan itu, tapi Seiya tidak mau dengar dan berniat pulang. Sampai saat Alman membahas mengenai kakaknya bernama Patricia, saya pun bingung kok bisa dia tahu tentang kakaknya. Lalu datang seorang gadis, namanya Sienna, yang ternyata dia adalah Dewi Athena yang diperlihatkan di awal tadi. Alman berkata kalau tugas saya sekarang adalah menjadi kesatria dan menjaga Sienna. Dia lalu diberi sebuah kalung, di mana kalung itu bisa memberinya sebuah baju zirah milik kesatria Pegasus. Tapi untuk bisa menggunakannya, saya harus berlatih terlebih dahulu. Beralih kembali ke klub.
terlihat tempat itu didatangi pasukan Guret. Dengan bantuan asistennya bernama Nero, mereka mendeteksi Cosmo milik Seiya. Guret lalu punya ide untuk merekrut Cassius, namun dia harus dites terlebih dahulu. Cassius harus bertarung melawan seorang pasukan. Terlihat dia kesulitan karena pasukan itu memakai baju armor. Tapi melihat semangatnya, Guret akhirnya mau merekrut Cassius. Kembali ke Seiya yang sedang sarapan bersama. Di sana, dia sedikit berbincang dengan Sienna, sampai nampak Sienna bertingkah aneh. Dan tiba-tiba muncul aura di tubuhnya. Untungnya datang Alman yang menenangkannya. Alman menjelaskan kalau itu biasa terjadi karena di dalam tubuh Sienna terdapat kosmo dahsyat dari Dewi Athena dan dia masih kesulitan mengendalikan kekuatan itu. Beberapa waktu setelahnya, nampak Sienna menemui Seiya. Mereka berbincang di sana. Sienna menjelaskan mengenai kosmo, di mana saat terjadi ledakan, pengguna kosmo akan mendapat penglihatan yang akan menggambarkan masa depan dari si pengguna. Seiya lalu berkata, jika dia sudah berlatih menggunakan kekuatannya, apakah dia bisa menggunakannya untuk mencari kakaknya? Dan Sienna menjawab, jika itu yang Seiya mau, dia pasti akan mendapatkannya. Di tempat lain, terlihat Guret di markas. Dia sedang mentransfer kosmo dari tubuh tahanan. Ya, Guret menahan semua orang yang memiliki kosmo. Tujuannya menyedot kekuatan itu adalah untuk bertahan hidup, karena tubuhnya dulu sempat dirusak oleh Athena. Guret berpikir kalau Athena adalah sosok yang berbahaya dan harus dimusnahkan. Sialnya, dia tidak tahu di mana Athena berada. Namun Nero berkata kalau mereka punya tahanan yang bisa diinterogasi, yaitu rekan Alman yang tertangkap tadi. Tapi meski sudah dipaksa berkali-kali, pria itu tidak mau bicara. Sampai Nero terpaksa menggunakan kekuatan kosmonya. Iya, dia memiliki kekuatan kosmo. Nero menghipnotis si pria, membuatnya melihat kelabang raksasa. Sontak pria itu ketakutan. Esoknya, Seiya akan mulai melatih kekuatannya. Dia dibawa Mylock ke sebuah pulau, di mana itu adalah tempat tinggal Marin, sang kesatria perak. Mereka pun tiba, tapi perjalanan belum selesai karena Seiya harus memanjat gunung tinggi terlebih dahulu. Barulah di sana dia bertemu dengan Marin. Mengetahui tujuan kedatangan Seiya, Marin mengajaknya ke arena latihan, yaitu di bawah. Lah, udah capek-capek naik, malah disuruh turun lagi. Haha. Mereka pun kini berada di arena latihan. Tapi sebelumnya, Marin memberi tes ke Seiya untuk menghancurkan sebuah batu dengan tangan kosong. Dan ya, pastinya itu tidak akan mudah. Marin berkata kalau sebenarnya semua benda memiliki kosmo. Seiya hanya perlu mengendalikan kosmo di batu itu supaya bisa membuatnya meledak. Lalu mereka mulai berlatih. Marin mengajak Seiya bertarung. Nampak Seiya kewalahan melawannya karena Marin memiliki kekuatan yang besar. Di sini dia berkata kalau Seiya harus berlatih keras untuk siap menghadapi perang yang akan datang. Berhari-hari mereka berada di sana. Marin melatihnya dengan keras. Meski telah gagal berkali-kali, Seiya tidak menyerah. Sampai akhirnya dia mulai bisa mengendalikan kosmo. Dengan kekuatannya, dia bisa menghancurkan sebuah batu besar yang menandakan bahwa dia sudah siap. Lalu tiba-tiba muncul sebuah kotak yang ternyata itu adalah baju zirah kesatria Pegasus milik Seiya. Tapi tiba-tiba dia teringat masa lalunya. Saat Patricia tertangkap, dia melihat Alman di sana, membuatnya mengira kalau Almanlah yang menangkap kakaknya. Hal itu seketika membuat Seiya marah. Marin mencoba menenangkannya. Sampai Seiya kehilangan baju zirahnya
yang ternyata itu karena pikirannya yang tidak jernih. Di tempat lain, terlihat Cassius yang sudah dimodif. Tubuhnya diubah menjadi armor besi yang sangat kuat, membuatnya sekarang sulit dikalahkan. Mereka pun siap untuk menyerang rumah Alman. Kembali ke Seiya yang menemui Alman. Dia nampak kesal setelah mengetahui semuanya. Namun Sienna berusaha menenangkannya. Dia mengajak Seiya pergi untuk mengobrol. Di sana, Sienna menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Dulu, saat dia masih kecil, kekuatannya tidak terkendali, membuatnya tak sengaja menghancurkan tangan Gurat. Sejak saat itu, Gurat bertekad untuk mengumpulkan semua pengguna Cosmo untuk memperbaiki tubuhnya. Namun saat menangkap Patricia, ternyata dia tidak memiliki Cosmo, sehingga dia dibebaskan. Namun Patricia tidak mau pulang, karena sadar jika dia diawasi. Alman sendiri sebenarnya tidak setuju dengan perilaku istrinya itu, dan memutuskan pergi membawa Sienna ke tempat aman. Hal itu membuat Sienna sadar kalau dia adalah orang yang berbahaya. Suatu saat, dirinya akan menjadi Athena, yang bisa saja menghancurkan bumi dan manusia. Supaya itu tidak terjadi, Sienna menyuruh Seiya untuk menghentikannya jika suatu saat dia berubah menjadi Athena. Tiba-tiba terlihat pesawat Gurat di sana. Sienna segera kembali ke rumah untuk menyelamatkan ayahnya. Nampak di sana, Gurat dan pasukannya mulai menyerang. Setelahnya, mereka menemui Alman, sedangkan Mylock bergegas pergi ke pesawat untuk menyelamatkan Sienna. Tapi dia dihadang banyak musuh. Dengan pistol khususnya, dia langsung menyerang mereka semua. Gurat bertanya ke Alman, di mana lokasi Sienna, namun dia tidak mau menjawab. Gurat lalu menjelaskan kalau Sienna adalah sosok yang berbahaya, yang bahkan bisa menghancurkan bumi. Namun Alman berkata kalau mereka harus percaya ke Sienna. Tak lama, datang Sienna dan Seiya. Melihat itu, Alman yang khawatir berniat meledakkan tempat itu. Namun dia dihadang Cassius. Pasukan pun datang untuk menangkap Sienna. Namun Seiya berusaha melawan. Sialnya, datang Cassius yang kembali menghadang. Seiya dengan pedenya mau melawan, tapi ternyata dia tidak bisa mengeluarkan baju zirahnya. Cassius langsung menyerangnya habis-habisan. Meski sudah lemah, dia terus dipukuli. Melihat kondisi semakin mendesak, Alman segera mengaktifkan peledak untuk meledakkan tempat itu. Menyadari itu, Gurat segera kabur, dan peledak pun diaktifkan. Untungnya, Seiya berhasil selamat, tapi sial, Sienna sudah dibawa. Terlihat di markas, Sienna sudah dipersiapkan untuk dibunuh dengan mesin. Tapi sebelumnya, Gurat mendatanginya. Melihat anaknya yang ketakutan, Gurat merasa tidak tega. Tapi dia tetap bersikeras dengan tugasnya. Mesin pun dinyalakan untuk menghancurkan Cosmo Athena. Kembali ke Seiya yang mulai putus asa. Tapi dia tidak ingin menyerah. Dia berusaha fokus. Dan di alam bawah sadarnya, dia didatangi Marin. Marin bertanya, siapakah yang sebenarnya ingin diselamatkan Seiya? Apakah Patricia atau Sienna? Sampai akhirnya Seiya memutuskan untuk menyelamatkan Sienna. Let's go get Sienna back. Bersama Mylock, mereka pun pergi ke markas Gurat. Namun mereka langsung diserang pasukan. Seiya berusaha fokus untuk mengeluarkan baju zirahnya. Dan setelah siap, dia turun dari pesawat. Ya, Seiya berhasil mendapat baju zirah. Bergegas dia bertarung melawan pasukan. Sampai datang Cassius di sana. Tapi dengan sekali serang, armor si Cassius langsung hancur dong. Terlihat di dalam, Cosmo Athena milik Sienna akan dihancurkan. Namun Gurat tidak tega melihat anaknya. Dia menyuruh Neo menghentikan mesin.
Tapi Neo tidak mau melakukannya, karena ternyata dia sudah sejak lama ingin membunuh Athena. Nero kemudian mengeluarkan baju zirahnya, dan ternyata dia adalah kesatria Phoenix, kesatria terkuat milik Athena. Dengan mudah dia mengalahkan pasukan. Bahkan Nero menyerang Guret. Setelahnya, dia mengambil kosmo milik Guret, sehingga Nero mendapat baju zirah emas. Untungnya, datang Seiya di sana yang menghadangnya. Pertarungan pun terjadi. Nampak Seiya kewalahan melawan Nero, tapi dia tidak mau menyerah. Guret yang tersadar segera mematikan mesin. Namun hal itu malah membuat Athena bangkit. Melihat itu, Nero segera menghentikannya. Namun dengan mudahnya dia dikalahkan. Terlihat Athena mulai lepas kendali. Seiya berniat mendekat dan berusaha menyadarkan Sienna. Namun itu sia-sia. Athena sudah mengendalikan tubuh Sienna. Dengan perjuangan keras, Seiya terus maju dan berkata kalau dia tidak akan menyerah demi Sienna. Mendengar itu, Sienna pun kembali mendapat kesadarannya dan kembali menjadi semula. Melihat itu, Seiya pun senang dan mereka berniat pergi. Namun sebelumnya, Sienna mendatangi ibunya untuk mengobati penyakit sang ibu dengan kosmonya. Baru setelahnya, mereka pergi bersama Mylock. Mereka lalu berbincang. Sienna berkata, kebangkitan Athena adalah sebuah pertanda kalau sebentar lagi akan terjadi perang antar dewa. Maka, Seiya harus bergegas mencari para kesatria zodiak. Mendengar itu, Seiya siap membantu. Dan tak lupa sebagai imbalannya, Sienna akan membantunya menemukan Patricia. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Night of the Zodiac 2023. Kalau kata tetanggaku, ini film jauh dari ekspektasi, rada mengecewakan. Beda banget dari film Saint Seiya zaman dulu. Tapi kalau aku nggak bisa komentar ya, soalnya aku belum pernah nonton film versi animasinya. Haha. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar ya. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.